Salam damai sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Cindy Codia dengan NIM 11172497. Di sini kelompok kami akan melakukan presentasi dengan makalah yaitu dengan judul Audit Sistem Informasi Absensi pada PT Bank Sentral Asia Tbk menggunakan COVID 4.1. Nah, di sini ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cindy Codia dengan NIM 11172497. Yang kedua ada Siska Dwi Putri dengan NIM 11172491. Yang ketiga Nurmaida dengan NIM 11172664. Yang keempat ada Henry Pristo dengan NIM 11172766. Yang kelima ada Ayu Saraswati Muslimin dengan NIM 11172686. Yang keenam ada Nurul Afi dengan NIM 11172717. Nah, di sini ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya yaitu perkembangan sistem informasi sampai saat ini telah mendukung proses bisnis di berbagai perusahaan, seperti penggunaan sistem informasi pada PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Nah, untuk itu diperlukan suatu evaluasi atas penggunaan sistem informasi absensi yang dimiliki BCA untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dimiliki telah memberi kemudahan bagi perusahaan. Nah, selama ini implementasi sistem telah berjalan untuk mendukung prosedur kegiatan absensi. Diharapkan dengan dilakukannya audit sistem informasi ini agar sistem absensi yang ada pada BCA akan menjadi lebih baik. Nah, auditor TI bertanggung jawab atas penilaian efisiensi tata kelola TI dengan tingkatan prosedur dalam pelaksanaannya. Nah, auditor TI atau dari dalam organisasi atau independen dapat melakukan sejumlah peran kunci. Rekomendasi dari hasil audit adalah perbaikan dan peningkatan sistem informasi absensi dan tata kelola teknologi informasi di BCA, khususnya pada KCP Mangga Besar di Jakarta. Nah, yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat kami simpulkan bahwa permasalahan yang terjadi yaitu yang pertama, kita harus mengerti nih apa pengertian dari audit sistem informasi, apa pengertian dari absensi, apa pengertian dari COVID 4.1. Nah, yang kedua itu apa kegunaan metode dari metode COVID. Nah, khususnya itu di metode COVID 4.1, apa kegunaannya. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan dari maturity level. Nah, maturity level ini bagian dari COVID 4.1. Nah, itu maturity level itu ada berapa level gitu. Tadi dijelaskan dan disebutkan. Itu ada di bab 2, ntar akan dijelaskan. Terus yang keempat, bagaimana hasil dan pembahasan dalam sistem informasi absensi dengan pendekatan COVID framework pada BCA. Itu ntar akan dijelaskan di bab 3. Itu adalah hasil dan pembahasannya itu akan dijelasin. Nah, di sini ada yang ketiga. Ketiga itu maksud dan tujuan. Maksud dari penulisan makalah ini adalah yang pertama itu memenuhi salah satu tugas mata kuliah audit sistem informasi. Terus yang kedua, melatih mahasiswa untuk lebih aktif dalam pencarian bahan-bahan materi audit sistem informasi khususnya di COVID 4.1. Terus yang ketiga, menambah wawasan tentang audit sistem informasi dan penggunaan COVID 4.1. Nah, yang keempat, sebagai masukan kepada mahasiswa agar menggunakan ilmu yang didapatinya. Terus yang itu ada tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mendapatkan nilai dari mata kuliah audit sistem informasi di semester 8 dengan program studi sistem informasi Fakultas Teknologi Informasi di Universitas Nusa Mandiri Jakarta. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, bye bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu tinjauan pustaka. 2.1 Audit Sistem Informasi. Audit Sistem Informasi atau TI, Teknik Informasi dalam kerangka kerja COVID, lebih sering disebut dengan istilah IT Assurance. Ini bukan hanya dapat memberikan evaluasi terhadap keadaan tata kelola teknologi informasi di BCA, tetapi dapat juga memberikan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan pengelolaannya di masa yang akan datang. Audit sistem informasi adalah proses untuk mengumpulkan data dan mengevaluasi bukti dalam menentukan apakah sistem informasi telah dibangun sehingga memelihara integritas data, menjaga aset, membuat sasaran organisasi dapat tercapai secara efektif dan menggunakan sumber daya yang efisien. 2.2 Absensi. Absensi dapat dikatakan sesuai pendataan kehadiran yang merupakan bagian dari aktivitas pelaporan yang ada dalam sebuah institusi. Absensi disusun dan diatur sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan ketika diperlukan oleh pihak yang berkepentingan secara umum. Jenis-jenis absensi menurut cara penggunaannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu absensi manual dan absensi non-manual. Absensi manual yang merupakan cara penulisan kehadiran dengan cara menggunakan pena berupa tanda tangan. Absensi non-manual yang merupakan cara penulisan kehadiran dengan menggunakan alat yang terkomputerisasi, bisa menggunakan kartu RFID ataupun fingerprint. 2.3 COVID 4.1 Metode COVID 4.1 Control Objective for Information and Knowledge Technology berupa suatu framework yang terdiri dari domain dan proses yang digunakan untuk mengatur aktivitas dan logikal struktur. Metode COVID dapat berguna untuk teknologi informasi, membuat hubungan kerja, kebutuhan bisnis, organisasi teknologi. Informasi dapat membuat proses model, mengidentifikasi sumber daya teknologi. Informasi dapat mengarahkan objektif kontrol manajemen keseluruhan framework COVID 4.1 diperlihatkan pada gambar 1. COVID membantu menyokong pengembangan kebijakan yang jelas dan langkah-langkah praktis perbaikan yang dapat diambil untuk pengendalian teknologi informasi di seluruh perusahaan. COVID dirancang antara lain untuk mendukung manajemen eksekutif dan dewan direksi, bisnis dan manajemen teknologi informasi, pengelolaan asuransi, pengendalian dan security profesional, IT Government Institute 2005. 2.4 Maturity Level. Adapun generik maturity model yang digunakan adalah non-existent, tidak ada sama sekali. Proses yang terlihat perusahaan belum menyadari bahwa ada masalah yang dikaji. 1. Inisial ad hoc. Ada bukti bahwa perusahaan telah menyadari ada masalah yang ada dan harus dikaji, namun belum ada standarisasi. Tetapi ada pendekatan ad hoc yang cenderung diaplikasikan secara khusus. Pendekatan manajemen secara umum tidak terstruktur. 2. Repeatable but intuitive. Proses telah dikembangkan pada tahap di mana prosedur yang mirip telah diikuti oleh bermacam-macam orang yang melaksanakan tugas ini. Tidak ada training atau komunikasi secara formal tentang prosedur standar dan tanggung jawabnya jatuh pada individu. Ada ketergantungan yang tinggi pada individu
dan sering terjadi error. 3. Define proses. Proses telah terstandarisasi dan terdokumentasi, dan komunikasi lewat training merupakan keharusan bahwa proses tersebut harus diikuti. Tetapi sedikit definisi yang terjadi, prosedur tersebut tidak rumit, tetapi formalisasi dan praktik yang sekarang. 4. Manage and measure. Manajemen memantau dan mengatur kesesuaian dan dengan prosedur dan mengambil tindakan di mana proses terlihat tidak berjalan efektif. Proses dikembangkan secara berkelanjutan dan memberikan praktik yang baik. Otomasi dan alat bantu digunakan dengan cara yang terbatas dan terpecah-pecah. 5. Optimize. Proses telah dirancang sampai tingkat pelaksanaan yang baik berdasarkan hasil dari pengembangan berkelanjutan dan maturity modeling. Dengan perusahaan lain, IT digunakan dalam cara terintegrasi untuk mengotomasikan alur kerja, menyediakan barang dan alat bantu untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas, membuat perusahaan mudah diadaptasi. Sekian dari bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Saraswati Muslimin. Di sini saya akan masuk ke bab 3 mengenai hasil dan pembahasan pada makalah Audit Sistem Informasi Absensi pada PT BCA atau Bank Sentral Asia Tbk menggunakan COVID 4.1. Pada bagian ini akan dibahas mengenai sistem informasi absensi dengan pendekatan COVID framework pada BCA. Di sini kita menganalisanya lebih kepada lingkungan yang terjadi di dalam IT departemen, mulai dari karyawan, perlengkapan, keamanan fisik, regulasi, dan sebagainya. Saya akan membahas dari 3.1 sampai 3.2. Di 3.1, yang pertama ini ada Enable Operation and Use. Di proses ini diperlukan dokumentasi dan manual standar yang akan digunakan oleh users dan IT. Dan pelatihan itu perlu diadakan untuk menjamin aplikasi dan infrastruktur digunakan serta dijalankan dengan tepat. Lalu ada 3.1.1 ada Planning for Operational Solution. Perencanaan untuk solusi operasional dengan mengembangkan rencana untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua. Hasil auditnya adalah dokumentasi data khususnya sistem absensi pada BCA belum diterapkan secara teknologi. Jadi ini berarti hanya secara manual. Lalu di 3.1.2 ada Knowledge Transfer to Business Management. Jadi transfer pengetahuan untuk manajemen bisnis dengan mentransfer pengetahuan untuk manajemen bisnis yang memungkinkan individu untuk mengambil kepemilikan dari sistem dan data. Hasil auditnya adalah pelatihan kepada karyawan mengenai sistem yang dijalankan tidak diterapkan semua namun hanya sebagian. Lalu di 3.1.3 ada Knowledge Transfer to End Users. Jadi transfer pengetahuan untuk pengguna akhir dengan mentransfer pengetahuan dan keterampilan untuk memungkinkan pengguna akhir untuk secara efektif dan efisien menggunakan sistem untuk mendukung proses bisnis. Hasil auditnya ini adalah pelatihan kepada setiap pengguna akhir agar berjalan baik saat penerapannya. Lalu di 3.1.4 ada Knowledge Transfer to Operations and Support Staff. Jadi transfer pengetahuan untuk operasional dan staf pendukung transfer pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan operasi dan staf pendukung teknis. Hasil audit ini adalah setiap pengetahuan akan produk-produk dan sistem diberikan kepada staf yang paling rendah. Hal ini gunanya meningkatkan pelayanan dan pengetahuan produk
dan sistem yang berjalan di BCA. Lalu untuk tabelnya ini adalah hasil maturity AI4 enable operation and use. Jadi bisa dilihat maturity levelnya di AI 4.1 Planning for Operational Solutions, di Knowledge Transfer to Business Management, Knowledge Transfer to End Users, dan terakhir di Knowledge Transfer to Operations and Support Staff. Di yang 1, 2, dan 3 itu maturity levelnya ada di level 2, sedangkan yang 4 itu ada di maturity level 3. Jadi rata-rata untuk hasil maturity di enable operation and use itu adalah 2,25. Lanjut di 3.2, di sini ada define and manage service levels. Di sini komunikasi yang efektif antara manajemen IT dan pelanggan bisnis mengenai jasa yang dibutuhkan, disanggupi oleh definisi dan persetujuan layanan IT dan tingkat layanan yang didokumentasikan. Proses ini juga mencakupi pemantauan dan pelaporan berkala pada stakeholder pada pemenuhan tingkat layanan. Lalu ada di 3.2.1 yaitu Service Level Management Framework. Jadi dalam subbab ini menetapkan sebuah kerangka yang menyediakan tingkat layanan manajemen proses antara pelanggan dan penyedia layanan. Nah, kerangka harus terus-menerus menjaga keselarasan antara kebutuhan bisnis dan prioritas, serta memfasilitasi pemahaman yang sama antara pelanggan dan penyedia. Kerangka tersebut harus mencakup proses untuk menciptakan kebutuhan layanan. Hasil auditnya ini adalah BCA menerapkan tingkat pelayanan yang baik, di mana kebutuhan bisnis selalu difasilitasi oleh sistem yang memadai sehingga proses bisnis berjalan dengan baik di perusahaan tersebut. Lalu di 3.2.2 ini ada definition of service, definisi karakteristik layanan dan kebutuhan bisnis, serta memastikan mereka terorganisasi dan disimpan secara terpusat melalui implementasi peningkatan portofolio katalog layanan. Hasil auditnya adalah data-data maupun dokumen yang terkait dengan perusahaan tersimpan dan terorganisir dengan baik pada gudang arsip dan terorganisir sehingga memudahkan karyawan untuk mencari kembali dokumen tersebut. Lalu di 3.2.3 ini ada Service Level Agreement. Jadi di sini adalah menetapkan dan menyetujui untuk semua layanan IT. Jadi seperti komitmen pelanggan, persyaratan layanan pendukung, pengaturan pendanaan dan komersial, dan lain-lain. Hasil auditnya ini dari segi tanggung jawabnya kepengurusannya ini adalah sistem absensi pada BCA sudah ada dan berjalan, belum memenuhi unsure defined process karena belum ada sumber daya manusia yang dikhususkan untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem tersebut. Dan di 3.2.4 ini ada operating level agreements. Jadi di sini adalah penetapan yang menjelaskan bagaimana layanan yang akan disampaikan secara teknis untuk mendukung secara optimal. Hasil dari audit ini adalah dari sisi operationnya level sistem, absensi pada BCA sudah berada pada tahap yang baik, di mana kantor pusat sudah mendukung operasi layanan secara optimal seperti maintenance sistem secara rutin. Lalu di 3.2.5 ada monitoring and reporting of service level achievements. Jadi memantau kriteria kinerja tingkat layanan tertentu dan melaporkan pencapaian tingkat layanan dalam bentuk yang lebih berarti bagi si stakeholder. Hasil auditnya ini ada dari sisi monitoring level, sudah terdapat audit internal maupun audit eksternal yang memonitoring setiap sistem aplikasi maupun proses bisnis yang berjalan di setiap cabang. Dan yang terakhir di sini ada di 3.2.6 ada review of service level agreements and contracts. Jadi secara teratur meninjau dengan penyedia layanan internal dan eksternal untuk memastikan bahwa mereka efektif dan up-to-date serta melakukan perubahan dalam persyaratan telah diperhitungkan semua. Dan hasil audit ini adalah pengkinian sistem. Jadi
secara sistem ini sudah up to date dan mengikuti perintahnya dari kantor pusat. Jadi setiap aplikasi maupun sistem tergantung dari keputusan kantor pusat ini. Lalu di sini ada tabel mengenai define and manage service levels, di mana di DS1.1 di Service Level Management Framework itu maturity levelnya ada di level 3. Lalu di definition of service 4, service level agreements ini ada di 2, lalu operating level agreements ini ada di level 3, dan monitoring and reporting of service level achievement dia 3 level maturity-nya. Lalu terakhir maturity level di review of service level agreements and contracts itu level 3. Jadi rata-rata untuk define and manage service levels ini ada di level 3. Jadi dari hasil analisa audit tersebut diperoleh level kematangan dari setiap proses yang ada dalam tahap DS1, Define and Manage Service Levels. Dan proses-prosesnya ini dapat dilihat dari tabel 2 yang sudah disebutkan di atas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan disampaikan poin selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maida. Di sini saya akan melanjutkan baca presentasi dari saudari Ayu. 3.3 DS4 Ensure Continuous Service. Kebutuhan untuk menyediakan layanan IT yang berkesinambungan membutuhkan pengembangan, mempertahankan, dan pengujian rencana kontinuitas IT, memanfaatkan penyeimbangan offset teknik, dan memberikan pelatihan rencana kelangsungan secara periodik. 3.3.1 DS4.1 IT Continuous Framework. Kerangka kerja ini harus membahas struktur organisasi untuk manajemen kontinuitas, yang meliputi peran tugas dan tanggung jawab penyedia layanan internal dan eksternal, manajemen mereka dan pelanggan mereka, dan proses perencanaan penciptaan aturan dan struktur untuk dokumen, pengujian dan melaksanakan pemulihan bencana IT dan bencana kontingensi. Hasil audit adalah keberlangsungan IT di BCA sudah terdefinisi. Ini terbukti dari pengelolaan IT yang baik seperti backup data bekalan serta monitoring rutin dari pihak IT sehingga didefinisikan dalam definite process. Nilai maturity level 3 yaitu definite process. 3.3.2 DS4.2 IT Content Defense. Rencana harus didasarkan pada pemahaman risiko, potensi dampak bisnis, dan pembahasan persyaratan untuk pertahanan, pengelolaan alternatif, dan kemampuan pemulihan dari semua pelayanan IT kritis. Hasil dari audit adalah pengembangan berkelanjutan. IT khususnya sistem absensi dalam sebuah definisi namun belum berjalan dengan sempurna sehingga perlu dibentuk sebuah tim yang mengurus kelanjutan pengembangan aplikasi. Nilai maturity level 2 yaitu reportable but intuitive. 3.3.3 DS4.3 Vertical at Resources. Fokusan perhatian pada sistem yang diversikan sebagai yang paling kritis dalam rencana kelangsungan IT untuk kemampuan pertahanan dan menetapkan prioritas dalam situasi pemulihan. Hasil audit adalah fokusan perhatian pada IT yang dispesifikasikan sebagai yang paling kritis dalam rencana kelangsungan IT untuk membangun ketahanan dan menetapkan prioritas dalam situasi pemulihan. Hasil audit adalah evaluasi dan monitoring aplikasi sudah diterapkan, namun pemulihan aplikasi sistem absen bila mengalami gangguan kritikal belum berjalan dengan baik. Nilai maturity level 2 yaitu reportable but intuitive. 3.3.4 DS4.4 Maintenance of the IT Content Plan. Mendorong manajemen IT untuk mendefinisikan dan mengeksekusi prosedur kontrol perubahan untuk memastikan bahwa rencana kontinuitas IT terus berkembang dan mencerminkan kebutuhan bisnis yang sebenarnya secara terus-menerus. Hasil audit adalah dari segi maintenance sistem absensi pada BCA belum dilaksanakan secara rutin. Hal ini dikarenakan sistem aplikasi absensi digunakan sebagai perangkat pendukung proses bunyi saja. Nilai maturity level 2 yaitu reportable but intuitive. 3.3.4
5. DS4.5 Testing of the Integrated Plan. Menguji rencana kontinuitas IT secara teratur untuk memastikan bahwa sistem IT dapat pulih secara efektif, menangani kekurangan, dan menjaga rencana tetap relevan. Hasil audit adalah pengujian sistem TI terbukti sudah berjalan dengan baik dengan adanya pemantauan dari kantor pusat, serta laporan-laporan yang tepat waktu. Nilai maturity level 3 yaitu definite process. 3.3.6 DS4.6 IT Continuity Plan Training, menyediakan semua pihak terkait dengan sesi pelatihan reguler mengenai tata cara serta peran dan tanggung jawab mereka. Jika terjadi insiden atau bencana, hasil audit adalah pelatihan mengenai sistem TI belum sepenuhnya terdampak pada karyawan BCA, sehingga hanya beberapa karyawan yang terkait dengan tanggung jawab yang mengerti proses dan sistem pemakaian sistem IT. Nilai maturity level 2 yaitu reportable but intuitive. 3.3.7 DS4.7 Distributor of the IT Continuity Plan. Tentukan bahwa adanya pendefinisian dan pengelolaan sinkronis distribusi untuk memastikan bahwa rencana distribusi dengan benar dan aman serta tersedia bagi pihak berwenang yang berkepentingan kapan dan di mana diperlukan. Hasil audit adalah distribusi kelanjutan IT pada setiap cabang berbeda-beda sehingga tergantung pada kebijakan kantor wilayah Bank BCA. Setiap kantor wilayah memiliki pengembangan IT yang sedikit berbeda dan tidak sama dengan kantor wilayah lain, dan nilai batu level 2 yaitu reportable but intuitive. 3.3.8 DS4.8 IT Service Reverse Resumption. Hal ini termasuk aktivisasi dalam situs cadangan, inisiasi proses alternatif, komunikasi pelangganan stakeholder. Dalam proses penerusan, hasil audit adalah pemulihan layanan IT sudah diterapkan dengan baik, namun dengan melaksanakan memerlukan SDM yang ahli dalam hal tersebut, sehingga tidak semudah karyawan dapat melakukan pemulihan IT yang dibutuhkan. Nilai maturity level 2 yaitu reportable but intuitive. 3.9 DS4.9 of which backup strong. Penyimpanan offset semua backup, media kritis, dokumentasi, dan sumber daya IT lainnya yang diperlukan untuk rencana kontinuitas pemulihan dan bisnis IT. Hasil audit adalah penyimpanan data dan arsip sudah berjalan dan diterapkan dengan baik, tersusun dan tertata secara rapi pada sebuah ruangan yang disediakan. Semua data dan dokumen penting tercatat dengan baik sehingga memenuhi issue definite process dengan maturity level 3 yaitu definite process. 3.3.10 DS4.10 Post Assumption Review, menentukan apakah manajemen IT telah menetapkan prosedur untuk menilai kecukupan dari rencana dalam hal penerusan pemeriksaan fungsi IT. Setelah bencana dalam rencana yang sesuai, hasil audit adalah pemulihan data rencana. Pemulihan setelah berencana telah memiliki prosedur dan tahapan yang baik sehingga semua penangkapan telah disediakan hampir terjadi bencana. Nilai maturity level 3 yaitu definite process. Dari hasil analisis tersebut diperoleh level kematangan dari setiap proses yang ada dalam tahap DS4 Ensure Continuous Service, dan proses dapat dilihat pada tabel 3 hasil maturity DS4 Ensure Continuous Service. Dan ini hasil contoh tabel 3 hasil maturity DS4 Ensure Continuous Service. 3.4 DS5 Ensure System Security. Proses ini meliputi membangun dan mempertahankan peran dan tanggung jawab keamanan IT, kebijakan standar, dan prosedur. Manajemen keamanan juga termasuk melakukan pemantauan keamanan dan pengujian lokal secara mengimplementasikan tindakan perbaikan untuk mengidentifikasikan kelemahan atau insiden keamanan. Manajemen keamanan efektif melindungi semua aset IT untuk minimalkan dampak bisnis dari ketentuan dan insiden keamanan. 3.4.1 DS5.1 Management of IT Security, mengelola keamanan TI pada tingkat tertinggi organisasi yang tepat.
sehingga manajemen tindakan keamanan ini sejalan dengan kebutuhan bisnis. Hasil audit adalah pengelolaan etis security sudah baik dan ini terbukti dari organisasi IT yang tertara serta keamanan data yang terjamin dan aplikasi keamanan terjamin. Nilai maturity level 3 yaitu definitive process 3.4.2 DS 5.2 IT security fair. Manajemen kebutuhan bisnis, resiko dan penyesuaian dalam rencana keamanan IT secara keseluruhan dengan mempertimbangkan infrastruktur IT dan budaya keamanan, mengomunikasikan kebijakan dan prosedur keamanan pada stakeholder. Penggunaan hasil audit adalah perencanaan keamanan data serta pengkinian perangkat lunak selalu untuk dalam hal keamanan seperti kontrol rutin dan pihak IT pada setiap cabang dan pengkinian keamanan data yang cepat. Nilai maturity level 3 yaitu definisi proses. 3.4.3 DS 5.3 Identity Management. Memastikan semua pengguna internal, eksternal, dan sementara dan aktivitas mereka di sistem IT, aplikasi bisnis, lingkungan IT, operasi sistem, pengembangan, dan pemeliharaan. Dalam diidentifikasikan secara unik, konfirmasi bahwa user memiliki hak akses kepada sistem dan data yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, didefinisikan dan dikomunikasikan. Dan persyaratan kerja yang melekat pada identitas user. Hasil audit dikomunikasikan dan persyaratan kerja yang melekat pada identitas user. Hasil audit adalah segala kegiatan dan berkaitan dengan akses aplikasi dan terintegrasi dengan menggunakan aplikasi berbasis IT terekam dan diawasi oleh KP sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Nilai maturity level 3 yaitu definite process. 3.4.4 DS 5.4 User Account Management. Mengalamatkan permintaan, pembuatan, penerbitan, penangguhan, modifikasi, dan penutupan akun. Penggunaan dan hak akses penggunaan terkait dengan satu set prosedur. Manajemen user account. Hasil audit adalah setiap karyawan yang memiliki tanggung jawab terkait aplikasi yang digunakan memiliki akun tersendiri yang menjadi bagian dari tanggung jawab karyawan tersebut. Setiap karyawan dengan jabatan yang berbeda memiliki akses yang berbeda pula. Nilai maturity level 3 yaitu definitive process. 3.4.5 DS.5 Security Testing, Surveillance and Monitoring. Menguji dan memantau pelaksanaan keamanan IT dengan cara proaktif. Keamanan IT harus diakreditasi ulang pada waktu yang tepat untuk memastikan bahwa dasar informasi keamanan perusahaan yang telah disetujui itu tetap terjaga. Fungsi logging dan pengawasan akan memungkinkan penanganan dini dan atau terdeteksi pelaporan tepat waktu akan kegiatan yang tidak bisa dan atau obrolan. Yang lagi perlu ditangani hasil audit adalah software testing dan monitoring dari pihak IT selalu dilakukan terkait keamanan data proses bisnis itu dari adanya maintenance rutin oleh pihak IT yang dilakukan setiap bulan setidaknya 2 kali. Nilai maturity level itu definite process. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cindy Codia dengan NIM 11172497. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di bagian bab 3, yaitu di 3.4.6 DS 5.6 Security Incident Definition. Nah, di sini mendefinisikan dan mengkomunikasikan karakteristik insiden keamanan yang potensial dengan jelas sehingga mereka dapat diklasifikasikan dan diobati oleh peristiwa dengan benar dan proses manajemen masalah. Nah, hasil audit adalah setiap insiden atau kejadian baik di setiap cabang manapun akan dikaji ulang di cabang lain dan menjadi pelajaran guna mencegah hal tersebut terulang kembali. Nah, nilai maturity level 3 yaitu define process. Terus selanjutnya 3.4.7 DS 5.7 Protection of Security Technology. Nah, membuat teknologi yang berhubungan dengan keamanan yang tahan terhadap gangguan. Hasil audit adalah keamanan dari sistem aplikasi yang digunakan oleh BCA
sudah baik, seperti membatasi akses setiap karyawan dan aplikasi keamanan yang terjamin. Nilai maturity level 3 yaitu define process. Nah, selanjutnya 3.4.8 DS 5.8 Cryptographic Key Management menentukan bahwa kebijakan dan prosedur di tempat untuk mengatur generasi, perubahan, pencabutan, perusakan, distribusi, sertifikasi, penyimpanan, masuk, penggunaan, dan pengarsipan kunci kriptografi untuk memastikan perlindungan terhadap kunci modifikasi dan pengungkapan yang tidak sah. Hasil audit adalah setiap kewenangan untuk mengakses data tertentu berbagai, mulai dari pimpinan cabang yang bisa mengakses lebih luas sehingga frontliner dengan akses paling kecil. Nah, nilai maturity level 3 yaitu define process. Nah, selanjutnya 3.4.9 yaitu DS 5.9 malicious software prevention, detection and correction, memasukkan tindakan preventif, detektif, dan korektif pada bagian terutama di patch keamanan dan pengendalian virus yang berkembang di seluruh organisasi untuk melindungi sistem informasi dan teknologi dari malware, misalnya nih kayak virus, worm, spyware, spam gitu. Nah, hasil audit adalah pencegahan serangan terhadap software selalu diantisipasi dengan monitoring rutin dan maintenance rutin dari pihak IT, BCA, sehingga aplikasi yang mengalami gangguan akan langsung ditindaklanjuti. Nah, nilai maturity level 3 yaitu define process. Selanjutnya 3.4.10 DS 5.10 network security, yaitu gunakan teknik keamanan dan prosedur manajemen terkait, misalnya nih kayak firewall, peralatan keamanan, segmentasi jaringan, deteksi intrusi. Nah, untuk mengotorisasi akses dan kontrol akses arus informasi dari dan ke jaringan. Nah, hasil auditnya adalah keamanan dalam surfing browser juga dibatasi aksesnya. Nah, guna untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, halaman web yang dibuka hanya halaman web tertentu saja. Nah, nilai maturity level 3 yaitu define process. Nah, selanjutnya 3.4.11 DS 5.11 exchange of sensitive data, pertukaran data transaksi sensitif hanya melalui jalur dipercaya atau menengah dengan kontrol untuk memberikan keaslian konten, pembukti pengiriman, pembukti penerimaan, dan tidak ada penolakan. Nah, di sini ada tabel hasil maturity DS 5 ensure system security. Nah, di sini ada DS 1, DS 5.1 sampai DS 5.11. Nah, di sini ada description DS 5. Di sini ada management of IT security, IT security plan, identity management, user account management, security testing, surveillance and monitoring, security incident definition, protection of security technology, cryptography key management, malicious software prevention, detection and correction,
network security sama exchange of security data. Nah, di sini ada maturity level. Nah, semuanya ini ada 3 maturity levelnya. Nah, DS5 rata-ratanya itu 3. Nah, hasil audit adalah setiap pertukaran atau transaksi yang dilakukan menggunakan aplikasi yang terpercaya walaupun menggunakan aplikasi dari pihak ketiga, sehingga semua data yang tercatat dan transaksi yang dilakukan dapat dipastikan keamanannya. Nah, nilai maturity level 3 yaitu defined process. Nah, dari hasil analisa audit tersebut diperoleh level kematangan dari setiap proses yang ada dalam tahap DS5, ensure system security, dan proses-prosesnya dapat dilihat pada tabel yang tadi yang di hasil maturity execute and implement. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afwi. Di sini saya akan menjelaskan bagian 3.5 yaitu DS10 Manage Problem. Manajemen data yang efektif membutuhkan identifikasi kebutuhan data. Proses manajemen data juga meliputi pembangunan prosedur secara efektif untuk mengelola perpustakaan media, backup dan recovery dari data, dan pembuangan media yang layak. Manajemen data yang efektif membantu menjamin kualitas, ketepatan waktu, dan ketersediaan data bisnis. 3.5.1 DS10 Identification and Classification of Problems mengimplementasikan proses untuk melaporkan dan mengklarifikasi masalah yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari manajemen insiden. Langkah-langkah ini yang terlibat dalam klarifikasi masalah mirip dengan langkah-langkah dalam klarifikasi insiden. Langkah-langkah tersebut adalah menentukan kategori, dampak, urgensi, dan prioritas. Mengelompokkan masalah selayaknya pada grup atau domain terkait itu, contohnya ada hardware, software, dan software pendukung. Kelompok-kelompok ini dapat disesuaikan dengan tanggung jawab organisasi dari pengguna dan basis konsumen dan harus menjadi dasar dari alokasi masalah untuk mendukung staf. Hasil audit adalah setiap identifikasi masalah dan klarifikasi masalah dicatat dan dilaporkan ke KP pada saat dan hari yang sama sehingga penanggulangan masalah akan langsung ditanggapi oleh KP dan diatasi sesingkat mungkin. Nilai maturity level 3 yaitu definite process. 3.5.2 DS10.2 Problem Tracking and Resolution memastikan sistem manajemen masalah, menyediakan fasilitas audit trail yang cukup yang memudahkan pelacakan, analisa dan menentukan root cause dari seluruh masalah yang dilaporkan menyangkut seluruh benda konfigurasi terkait, insiden, dan masalah yang belum selesai. Mengidentifikasi dan menginisiasi solusi yang berkelanjutan ke root cause, membuat change request lewat proses manajemen perubahan yang telah dibangun selama proses resolusi manajemen masalah harus mendapatkan laporan perkara dari manajemen perubahan dari kemajuan dan menyelesaikan masalah dan error. 3.5.3 DS10.3 Problem Cause membuat prosedur untuk menyelesaikan laporan masalah yang dijalankan saat konfirmasi dari error telah selesai diselesaikan atau setelah persetujuan dengan pihak bisnis bagaimana jalur alternatif untuk menghadapi masalah. Hasil audit adalah setiap masalah yang dialami oleh pihak BCA hanya diketahui oleh pihak internal saja sehingga kerahasiaan informasi tidak tersebar ke publik. Nilai maturity level 3 yaitu definite process. 3.5.4 DS10.4 Integration of Configuration, Incident, and Problem Management mengintegrasikan proses terkait dari konfigurasi, insiden, dan manajemen masalah untuk memastikan manajemen yang aktif dari masalah dan memudahkan perkembangan. Hasil audit adalah pengaturan masalah dan manajemen masalah diatur secara baik dan terorganisir sehingga mengurangi dampak dari masalah tersebut dan mencegahnya terulang kembali. Nilai maturity level 3 yaitu definite process. Dari hasil analisis audit tersebut diperoleh level kematangan
dari setiap proses yang ada dalam tahap DS10 Manage Problem dan proses-prosesnya dapat dilihat pada tabel 5 hasil maturity DS10 Manage Problem. 3.6 ME2 Monitor and Evaluation Internal Control, membangun program kontrol internal yang efektif untuk IT membutuhkan proses pemantauan yang terdefinisi dengan baik. Proses ini meliputi pemantauan dan pelaporan kontrak pengecualian, kumpulan penilaian dari internal dan pihak ketiga. Keuntungan kunci dari pemantauan kontrol internal adalah untuk menjamin operasi efektif dan efisien dan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. 3.6.1 ME2.1 Monitoring of Internal Control Framework. Itu terus monitor, benchmark, dan meningkatkan IT, mengendalikan lingkungan dan kerangka kontrol untuk memenuhi tujuan organisasi. Hasil audit adalah pemantauan dan monitoring terhadap kontrol internal berjalan dengan baik dengan adanya audit internal dan audit eksternal yang memonitoring setiap cabang. Nilai maturity level 3 yaitu definite process. 3.6.2 ME2.2 Supervisory Review, memantau dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas IT internal control, tinjauan material. Hasil audit adalah evaluasi dan kajian setiap masalah yang dihadapi karyawan akan dievaluasi guna mendapatkan solusi dan mencegah masalah tersebut terjadi kembali. 3.6.3 ME2.3 Control Expansion, mengidentifikasi kontrol pengecualian dan menganalisis dan mengidentifikasi penyebab yang mendasari root, meningkat kontrol pengecualian dan melaporkan tepat kepada stakeholder, institut, tindakan korektif yang diperlukan. Hasil audit adalah identifikasi masalah yang dihadapi dilakukan dengan meeting dan mencari solusi dari masalah tersebut. Nilai maturity level 3 yaitu definite process. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada anggota yang lain. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bab 3 yaitu 3.64 ME 2.4 Control Self Assessment, mengevaluasi kelengkapan dan efektivitas pengendalian manajemen atas proses IT, kebijakan dan kontrak melalui terus program penilaian diri. Hasil audit adalah pengendalian dokumen dan efektivitas kebijakan dilakukan oleh pihak KP, sehingga cabang hanya menerapkan kebijakan yang diberikan nilai maturity level 3 yaitu definite process. Selanjutnya 3.6.5 ME 2.5 Assurance of Internal Control, memperoleh sesuai kebutuhan kepastian lebih lanjut akan kelengkapan dan aktivitas pengendalian internal melalui pihak ketiga tinjauan. Hasil audit adalah BCA memiliki audit eksternal yang melakukan audit pada setiap cabang untuk mengetahui beberapa efektif proses bisnis yang berjalan di sana dan memberikan ulasan dan evaluasi dari hasil temuan audit eksternal. 3.6.6 ME 2.6 Internal Control at the Parties, penilai status kontrol internal penyedia layanan eksternal. Pastikan penyedia layanan eksternal mematuhi hukum dan peraturan persyaratan dan kewajiban kontrak. Hasil audit adalah BCA memiliki pihak ketiga yang siap untuk memantau setiap proses bisnis yang berjalan di setiap cabang. Selanjutnya ada 3.6.7 ME 2.7 Remedial Account, mengidentifikasi, memulai melacak dan menerapkan tindakan perbaikan yang timbul dari penilaian, pengendalian, dan pelaporan hasil audit adalah setiap hasil audit dan temuan-temuan akan diberikan solusi dan perbaikan agar proses bisnis pada cabang tersebut akan semakin lebih baik untuk kedepannya. Nilai maturity level 3 yaitu definite process.
Dari hasil analisa audit tersebut diperoleh level kematangan dari setiap proses yang ada di dalam tahap ME2, monitor and evaluate internal control, dan proses-prosesnya dapat dilihat pada tabel 6 hasil mentoring M2 monitor and evaluate internal control. Berikut tabelnya hasil maturi M2 monitor and evaluate internal control. Dari hasil audit sistem informasi absensi tersebut, maka subdomain rata-rata hasil perhitungan maturity level diperlihatkan pada tabel 7. Keseluruhan maturity yang diinginkan adalah pada level 4, yaitu managed and measurable, dibandingkan dengan maturity saat ini. Dengan data yang ada pada tabel 7 rata-rata perhitungan maturity level, maka dibuat gambarnya menggunakan diagram spider diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya bab 4 penutup. Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah audit sistem informasi absensi pada PT Bank Sentral Asia Tbk menggunakan COVID 4.1 sudah dilakukan walaupun masih belum berjalan secara optimal karena belum mencapai pada tingkat kematangan yang diharapkan. Proses tata kelola sistem absensi telah memiliki pola yang berulang kali dilakukan di dalam melakukan manajemen aktivitas terkait dengan tata kelola teknologi informasi, namun keberadaannya sudah terdefinisi secara baik dan formal sehingga masih perlu ditingkatkan lagi. Saran, evaluasi tata kelola TI ini disarankan dapat dilakukan secara rutin setiap periode waktu tertentu agar tingkat kematangan yang diinginkan dapat dicapai, serta kegiatan evaluasi tata kelola TI sudah dilakukan oleh unit khusus dalam organisasi, yaitu internal audit, yang dapat dilakukan secara periodik dan akan diaudit oleh external auditor, dan pelatihan yang berkelanjutan tentang COVID 4.1 atau 5 bagi karyawan terlibat dalam kebagian evaluasi tata kelola TI. Beberapa karyawan sudah disertifikat oleh ISACA dengan CISA Certificate Information System Auditor. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.